Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan kita akan lagi menikmati persekutuan dengan firman-Nya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir ya, di bulan September ini. Tadi pagi saya berkhotbah tentang makna perayaan-perayaan rohani bagi kehidupan orang percaya. Dan sore hari ini atau malam hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema berkat di dalam Kristus. Berkat di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama membaca Ulangan pasal 28. Saya akan berkhotbah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, tetapi saya akan baca terlebih dahulu ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 2. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbicara tentang berkat, siapa di antara kita yang tidak menginginkan berkat Tuhan? Kita semua ingin diberkati, amin. Ya. Kita ingin menikmati berkat dalam keluarga kita ingin keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Kita ingin pekerjaan yang berhasil, ya. Kita ingin kesehatan yang baik, kita ingin ekonomi yang cukup, bahkan melimpah dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kutuk, semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel, Bapak Ibu ya. Bangsa Israel juga menginginkan hal yang sama, mereka juga ingin diberkati oleh Tuhan. Bahkan Allah sendiri rindu memberkati bangsa Israel. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal 28 ya, Musa menyampaikan pesan Tuhan supaya bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan melalui Musa, jika engkau, apakah kita sanggup taat dengan sempurna kepada Tuhan? Apakah kita sanggup melakukan setiap firman Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, saya tidak akan sanggup. Saya pasti akan gagal. Apakah Bapak Ibu dapat mentaati firman Tuhan secara sempurna? Amin. Bisa? Saya pikir tidak ya. Kita tidak bisa mentaati firman Tuhan secara sempurna karena keberdosaan kita, karena ketidakmampuan kita. Tetapi puji syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada satu pribadi yang dapat taat sepenuhnya kepada Bapa, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah anak Allah yang taat kepada Bapanya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya kita yang seringkali gagal taat kepada firman itu, kita dapat menerima berkat Allah yang sejati, itu melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Roma pasal yang ke-7, Paulus menyatakan kegundahan hatinya. Aku ini ingin yang baik, tetapi yang jahat sudah ada padaku. Sehingga aku seringkali tidak melakukan apa yang kuinginkan. Aku ini manusia celaka, tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Karena ketaatan Tuhan, karena kesempurnaan Yesus, kita yang seringkali gagal, kita yang tidak sempurna ini dapat diberkati melalui Yesus Kristus. Ini berkat yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Dengan kata lain, berkat yang sesungguhnya, berkat yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Kita tidak bisa mendapatkan berkat dengan usaha kita sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan berkat dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di dalam Yesus, di dalam persekutuan dengan Dia, kita diberkati oleh Tuhan. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya kamu dapat berbuah banyak. Kita membutuhkan Yesus. Sang Allah yang menjadi manusia itu. Sang pribadi yang sempurna itu, yang taat sampai mati di atas kayu salib. Yang olehnya kita diselamatkan, yang olehnya kita dapat menikmati berkat-berkat Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran tentang berkat di dalam Kristus ini. Melalui Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, ada hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendasar untuk kita pahami. Supaya kita bisa menikmati berkat itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama perhatikan, ketaatan itu adalah syarat untuk mendapatkan berkat. Ya, kita sudah membaca tadi ayat pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa berkat Allah itu tidak diberikan secara sembarangan. Berkat itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itu syarat yang kita baca dalam ayat ini. Ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang harus kita pahami. Berkat hanya diterima oleh orang-orang yang taat secara penuh kepada firman Tuhan. Nah, berbicara tentang ketaatan, ketaatan itu adalah mendengar dan melakukan. Amin. Ini artinya taat, mendengar firman dan melakukan. Itu artinya taat. Kita membaca tadi, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Perhatikan, mendengar, melakukan dengan setia. Berbicara tentang ketaatan, ketaatan itu bukan sekedar mendengar. Taat itu artinya juga melakukan. Bapak Ibu bicara tentang taat, mendengar dan melakukan, seringkali kita ini hanya sampai pada tahap mendengar. Kita banyak mendengar, tetapi seringkali kita tidak mau taat. Seringkali kita tidak mau melakukan firman. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mendengar firman, tetapi mereka tidak mau taat. Mereka disebut sebagai bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terus saja memberontak kepada Allah. Perhatikan, Allah menuntut lebih. Allah tidak hanya mau kita menjadi pendengar saja, tetapi Allah mau kita menjadi orang-orang yang melakukan firman. Kata Rasul Yakobus, janganlah menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Coba kita lihat Lukas 11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat 28. Ini kebenaran yang perlu kita pahami ya. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Orang-orang yang tidak berhenti hanya sampai mendengar, tetapi melakukan firman dalam kehidupan mereka dengan setia. Bapak Ibu, berkat itu tidak datang hanya dari pengenalan akan firman semata, tetapi berkat itu datang dari ketaatan kepada firman Allah itu. Amin.
Banyak orang memiliki pengetahuan firman, tetapi kalau tidak mau setia melakukannya, maka berkat itu tidak akan sampai dalam hidupnya. Nah, berbicara tentang ketaatan, maka bangsa Israel itu gagal dalam mentaati firman Allah. Ini yang kita baca dari Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu setia membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan bagaimana Israel itu tidak sanggup mentaati firman Tuhan dengan setia. Mereka tidak selalu taat, ada kalanya mereka taat, tetapi ketika keadaan baik-baik saja, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, berbuat dosa lagi. Itu yang sering terjadi. Mereka seringkali menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, menyembah berhala, melawan kehendak Allah. Akibatnya mereka kehilangan berkat dan mengalami kutuk dalam hidupnya. Apa yang kita pelajari dari sejarah bangsa Israel? Bahwa manusia itu tidak mampu mentaati Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Ingat kenapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, bukan karena hukum Taurat yang gagal, tetapi karena kita yang tidak sanggup mentaati hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita karena ketidakberdayaan kita, karena keberdosaan kita. Kita manusia berdosa tidak mampu mentaati Tuhan dengan sempurna. Kelemahan kita lah yang membuat kita gagal. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel boleh gagal. Kita pun juga pasti akan gagal. Kalau kita berusaha mentaati firman dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Kristus adalah teladan ketaatan yang sempurna. Amin. Yesus satu-satunya teladan ketaatan yang sempurna. Inilah kabar baik dari Injil itu. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk mengajar kita firman, hanya untuk mengajar kita supaya taat, tetapi dia sendiri menjadi teladan ketaatan yang sempurna. Dia telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Inilah Injil. Inilah kabar sukacita itu. Inilah kabar keselamatan itu. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Supaya kita semakin dikuatkan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus adalah satu-satunya manusia yang taat sempurna kepada Allah. Dan karena ketaatannya, kita yang gagal beroleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Kalau dosa, maut itu masuk melalui Adam, maka keselamatan berkat itu masuk melalui Yesus Kristus. Amin. Ini berkat, inilah Injil. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 itu akan menjadi milik kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena keberhasilan kita, tetapi karena Yesus sudah memenuhi syarat sebagai pribadi yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketaatannya itu diperhitungkan kepada kita. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin mengalami berkat Tuhan. Amin. Itu sebabnya berkat itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak akan dapat melakukan apapun juga. Di luar Yesus kita tidak akan pernah berhasil. Amin. Hanya di dalam Yesus kita akan menikmati segala berkat-berkat Allah itu. Mari. Dengan memahami kebenaran ini kita tidak lagi mencari berkat melalui usaha kita sendiri, melalui kekuatan kita sendiri yang tidak sempurna ini, yang penuh dengan kegagalan ini. Kita mencari berkat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Amin. Yesus yang sudah mentaati Bapa, taat sampai mati di atas kayu salib. Namun demikian tidak berarti iman kepada Kristus itu membebaskan kita untuk hidup di dalam dosa. Tidak demikian. Justru karena kita beriman kepada Yesus yang telah menyelamatkan jiwa kita dan yang telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar taat kepadanya setiap hari. Amin. Amin. Tetapi tanpa Yesus, sang teladan ketaatan itu, kita nggak akan pernah menikmati berkat-berkat Bapa.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan kita bukan kita lakukan oleh karena kita ingin diselamatkan, oleh karena kita dapat mendapatkan keselamatan dengan usaha kita sendiri. Tidak sama sekali. Keselamatan kita adalah sebagai respon kasih kita kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Untuk karyanya yang sudah memungkinkan kita untuk menerima berkat-berkat Allah yang besar dalam kehidupan kita. Jadi ingat, syarat berkat itu adalah ketaatan. Tetapi karena kita tidak mampu taat sepenuhnya dengan kekuatan kita sendiri, maka syarat itu digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dialah dasar dari keselamatan jiwa kita. Dialah dasar dari berkat-berkat yang dapat kita nikmati di dalam Dia. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, kita hidup dalam aliran berkat Allah yang sejati. Amin. Makanya jangan pernah meninggalkan Yesus. Amin. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Yesus. Setialah apapun pergumulannya, setialah apapun tantangannya. Hal yang kedua perhatikan, berkat hidup sehari-hari itu juga digenapi di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Kebutuhan kita sehari-hari itu diberkati di dalam Yesus. Coba kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dari Ulangan pasal 28 tadi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan kita sehari-hari. Lihat, bangsa Israel dijanjikan akan diberkati dari kota sampai ke ladang-ladang mereka. Diberkati keluarga hingga pekerjaan mereka. Diberkati dari awal perjalanan mereka sampai kembali ke rumah. Tidak ada satu bagian pun dari kehidupan mereka yang tidak diberkati oleh Tuhan. Yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Sungguh luar biasa janji Allah ini. Tidak ada satu pun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkat itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Coba kita lihat, Tuhan itu memberkati kehidupan di kota dan di ladang. Kota itu melambangkan aktivitas sosial ya, bicara tentang kota, bicara tentang pergaulan. Kota itu juga berbicara tentang perdagangan. Kota itu bicara tentang interaksi antar manusia. Ladang itu berbicara tentang usaha, kerja keras dan hasil pertanian. Artinya dimanapun kita berada, baik di aktivitas sosial kita, di kota maupun di pekerjaan kita, Tuhan ingin menyertai kita dan Tuhan ingin memberkati kita. Ini luar biasa. Makanya jangan khawatir dalam menghadapi situasi apapun juga. Dan Yesus menegaskan prinsip itu loh saudara. Coba kita baca Matius 6 ayat 33. Yesus menegaskan prinsip itu. Matius pasal 6 ayat 33. Luar biasa firman ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? Bahwa di dalam Kristus kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor, baik di rumah, baik di sekolah, di mana saja kita ada di dalam perlindungan dan berkat Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan itu. Dan kemudian Tuhan itu memberkati kita, memberkati keluarga dan keturunan kita. Kalau kita membaca ayat yang keempat, coba kita baca lagi ayat yang keempat. Ya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ya, luar biasa.
Bagi bangsa Israel ini berarti kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa. Kalau tidak diberkati buah kandungan dari wanita-wanita Israel, kalau tidak diberkati buah kandungan dari binatang-binatang mereka, maka kelangsungan hidup satu bangsa itu akan berhenti, saudara. Coba bayangkan kalau terjadi keguguran terus, tidak ada generasi selanjutnya, maka Israel akan hancur. Dan bagi kita Bapak Ibu, berkat itu digenapi dalam Kristus Yesus. Amin. Ini bukan hanya soal berkat duniawi, ini bukan soal berkat jasmani. Kita ini dijadikan anak-anak Allah, kita ini dijadikan keturunan-keturunan rohani yang hidup dari iman kepada Kristus Yesus saja. Amin. Ini berkat yang sejati, ini berkat sesungguhnya bagi kita. Kalau bagi Israel itu adalah kelangsungan kehidupan bangsa mereka. Tapi bagi kita, ini adalah masalah keluarga Allah. Ini bicara mengenai kehidupan rohani. Kita ini adalah anak-anak Allah, hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja. Ingat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi keluarga yang percaya kepada Yesus itu akan mengalami kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Bahkan ini melampaui dari kehidupan di dunia ini. Ini berbicara mengenai kekekalan. Semua kita yang percaya Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan kita semua akan mewarisi kerajaan surga. Ini berkat keluarga, ini berkat keturunan. Tanpa Yesus, semua kita binasa. Ya berapapun anak kita, berapapun keturunan kita, kalau kita enggak percaya Yesus, kita bukan anak-anak Allah, kita tidak memiliki keselamatan, kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita syukuri. Dan Tuhan itu memberkati kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ayat yang kelima dikatakan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Wow, luar biasa. Kalau kita bicara soal bakul, bicara tempat adonan, itu bicara tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang paling mendasar, itu bicara soal kebutuhan makanan kita, minuman kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, Tuhan pasti memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-11. Ini tentang doa Bapa kami. Kita diajar berdoa seperti apa? Matius 6 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan itu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajar kita supaya kita belajar bahwa berkat itu bukanlah bicara mengenai kelimpahan ya atau yang berlimpah-limpah, tetapi berkat itu juga berbicara cukup dari hari ke sehari. Amin Bapak Ibu. Ini berkat. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukankah Yesus adalah roti hidup? Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, dialah roti hidup itu. Tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani kita, makanan kita sehari-hari. Tetapi Yesus memberikan kepuasan yang sejati dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar makanan jasmani. Ada banyak orang yang cukup makan tetapi tidak puas-puas. Ya, cukup makan tetapi tidak bahagia. Yesus tidak sekedar mencukupkan kebutuhan makanan minuman kita secara jasmani, tetapi dia memberikan kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, Tuhan itu memberkati perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Coba ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal 8. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini gambaran perlindungan Allah yang luar biasa di sepanjang jalan kehidupan kita. Dari awal perjalanan kita sampai akhirnya, dari keberangkatan sampai kepulangan kita. Allah itu melindungi, Allah itu memberkati kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Amin. Hanya bersama dengan Yesus. Dialah pintu itu. Coba ditampilkan ya Yohanes 10 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sangat penting. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Supaya kita tahu bahwa berkat itu ada di dalam Yesus. Ya, saya baca untuk kita semua. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu, setiap langkah hidup kita pasti akan aman. Loh gak ada yang amin. Saudara percaya aman bersama dengan Yesus? Karena dia adalah gembala yang setia. Dia gembala yang baik, dialah pintu itu. Kalau kita masuk melalui dia, kita tidak akan keluar, tidak akan kekurangan. Kita akan menemukan padang rumput. Kita akan menemukan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kalau kita menghitung ya di atas kertas, apa bisa ya kita bertahan, apa bisa ya kita hidup. Kalau kita boleh ada sampai sekarang semuanya baik-baik saja. Sebab kita diberkati oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu mari, bagi kita yang percaya kepadanya, berkat sehari-hari itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari penyertaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat sehari-hari itu bukan kebetulan, tetapi berkat yang Yesus berikan dalam kehidupan kita saat kita bekerja, saat kita berbisnis, saat kita melayani, saat kita mengurus rumah tangga. Kita tidak melakukannya sendiri, tetapi Yesus, Sang Gembala Agung itu, Dia menyertai dan memberkati kita. Dia memelihara kita. Makanya saya katakan berkat itu hanya ada di dalam Yesus. Jangan sekali-kali meninggalkan dia. Jangan juga meragukan dia. Setiap aspek kehidupan kita pasti diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mengasihi dia, dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kemudian hal yang ketiga saudara, berkat kemenangan dan identitas sebagai umat Allah itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau coba kita baca di dalam Ulangan tadi, pasal 28 ayat 7 sampai 10. Seperti ini firman Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Dan di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Perhatikan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ini yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Ada dua dimensi penting dari berkat Tuhan ini. Berkat Tuhan kepada bangsa Israel, kemenangan atas musuh, itu yang dimensi yang pertama. Yang kedua, identitas sebagai umat Allah yang kudus. Ini adalah berkat kemenangan. Kemenangan atas musuh. Ini adalah berkat identitas sebagai umat Allah yang kudus. Siapa yang tidak ingin menang mengalahkan musuh-musuh? Siapa yang tidak ingin menjadi umat Allah yang kudus? Ini berkat yang sangat besar Bapak Ibu ya. Coba kita lihat yang pertama, Allah itu memberikan kemenangan atas musuh. Bagi bangsa Israel ini berarti perlindungan dalam peperangan melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Seperti yang kita lihat sampai hari ini Bapak Ibu ya.
Perang di Timur Tengah masih belum selesai, jauh dari selesai. Tapi kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan atas bangsa Israel, kemenangan atas musuh-musuh, bayangkan. Kalau dihitung bangsa sekecil itu, tetapi wow, superior di dalam banyak hal. Tak terkalahkan loh sampai hari ini. Ini berkat perlindungan ya yang dialami oleh bangsa Israel ya dalam peperangan melawan bangsa-bangsa di sekitarnya. Musuh yang menyerang itu akan lari berantakan. Makanya kata Perdana Menterinya, saudara menyerang kami, kami akan serang saudara. Itulah hukum Taurat. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Itu mereka. Dan mereka menang saudara. Bertujuh jalan, musuh menyerang, tapi mereka semuanya lari tunggang langgang. Jadi kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena kehebatan militernya, tetapi karena Allah yang berperang bagi mereka. Ini yang kita baca dari Perjanjian Lama, bahkan yang kita lihat sekarang ini di dunia yang nyata. Nah, namun demikian bagi kita orang-orang Kristen dalam Perjanjian Baru, musuh kita itu bukan lagi bangsa-bangsa. Musuh kita itu bukan lagi darah daging. Musuh kita adalah dosa. Amin Bapak Ibu. Musuh kita adalah maut, kematian. Musuh kita adalah kuasa iblis. Itulah musuh terbesar kita yang tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan dapat menang melawan dosa, melawan maut, melawan kuasa iblis dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kabar baiknya, Yesus sudah mengalahkan mereka di atas kayu salib. Amin. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan karena dia telah menang, kemenangan itu juga menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Ini berkat di dalam Yesus yang harus kita syukuri. Coba kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan yang sangat indah. Lihat, ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah mengalahkan semua musuh-musuh kita itu. Jadi kemenangan sejati orang percaya bukan karena usaha kita pribadi, bukan karena kekuatan kita pribadi, tetapi karena kita ada di dalam Kristus yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita disebut sebagai para pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Makanya jangan saudara takut lagi, mudah diperdaya, mudah ditipu, sehingga bergantung sama manusia. Sampai-sampai kalau rumahnya enggak diminyakin, nanti dimasukin setan. Wah, setan udah kalah kok saudara. Mau masak dikasih minyak, ya memang kalau mau masak ayam goreng ya pakai minyak. Baru beli motor diminyakin supaya tidak dijamah kuasa gelap. Loh, Yesus sudah mengalahkan kuasa gelap. Amin Bapak Ibu. Ini kemenangan kita. Dan yang indah lagi, Allah itu menetapkan umatnya sebagai umatnya yang kudus. Lihat ayat yang ke-9 tadi. Ya, ayat yang ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kata kudus itu berarti bahwa hidup kita ini dikhususkan untuk Allah. Kita ini milik Allah, umat kudusnya. Kita ini ditetapkan hidup untuk Allah. Dan bagi bangsa Israel ini adalah umat kudusnya Allah. Menjadi umat Allah berarti menikmati berkat-berkat Allah. Dan selain itu, hidup untuk kemuliaan Allah, hidup untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah, dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain.
Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Gereja Tuhan sekarang ini, Alkitab juga menyatakan bahwa di dalam Yesus kita adalah umat kudusnya Allah. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Kita ini milik Tuhan. Kita dikhususkan untuk Tuhan. Ini berkat yang tiada takarannya Bapak Ibu ya. Kalau kita milik Tuhan, hidup kita pasti diberkatinya. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya senang sekali membaca ayat-ayat ini. Sungguh luar biasa berkat Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, umat yang dikuduskan. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan. Berkat itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita memuliakan Yesus. Kekristenan itu adalah soal Yesus. Dialah pusat dari segala-galanya. Dalam Kristus kita menjadi umat-umat pilihan Allah. Identitas kita tidak ditentukan oleh latar belakang hidup kita. Ya kita anak siapa, cucu siapa, bukan itu. Identitas kita tidak ditentukan oleh status ekonomi kita, apakah kita kaya atau kita miskin. Tidak juga ditentukan oleh status sosial kita, apakah kita orang terhormat atau tidak. Identitas kita ditentukan oleh Kristus yang telah memanggil kita, yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal untuk menjadi milik kepunyaannya yang dikasihinya. Inilah siapa diri kita di dalam Yesus. Kita ini ditetapkan menjadi umat kudusnya, milik kepunyaannya. Saudara, orang mau berkata apa tentang saya tidak akan goyah. Karena saya tahu, apapun penilaian orang tentang saya ini umat kudusnya Allah. Saya ini milik kepunyaannya, yang dikasihinya. Saya juga tidak khawatir akan hidup saya. Karena kalau Allah yang menggembalakan kita, kita akan keluar masuk dan menemukan padang rumput yang hijau. Amin. Itu janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Makanya jangan alihkan perhatianmu kepada hal-hal yang lain. Tetapkan pandanganmu kepada Yesus saja. Dan di dalam Yesus Bapak Ibu, Allah itu menjadikan umatnya sebagai kesaksian bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal yang ke-28 tadi. Ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah bangsa Israel, ya ketika kota Yeriko mendengar nama Allah, mereka semua berketakutan. Ketika bangsa-bangsa lain mendengar nama Allah, mereka akan ketakutan. Mereka mendengar Israel, mereka ketakutan sebab Israel memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Tapi lebih dari itu, mereka harus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Artinya bahwa berkat itu tidak hanya diberikan untuk dinikmati, tetapi berkat itu diberikan untuk menjadi kesaksian. Rencana Allah melalui bangsa Israel adalah supaya melalui Israel bangsa-bangsa harus dapat mengenal siapa Allah yang hidup. Nah demikian juga dengan kita gereja Tuhan Bapak Ibu. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, ya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau bagi bangsa Israel mereka juga dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Di dalam Yesus, Yesus mau supaya kita terang, kita bercahaya di depan orang.
Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Dunia harus melihat Kristus ya melalui kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena iman kita kepada Yesus dan identitas kita sebagai umat Allah yang kita peroleh melalui anugerah dan iman saja. Ini berkat yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya tidak tahu pergumulan apa saja, jangan takut. Kemenangan kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Amin. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecil hati. Ya ingat pujian lama itu, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja, percaya saja. Salah ya, di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang oleh percaya saja. Lah, luar biasa itu. Banyak orang yang masih ketakutan, kekhawatiran. Tapi Yesus menjamin kemenangan kita. Dan identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh siapa kita di hadapan Allah. Kita ini adalah umat kudusnya Allah. Dan jadilah saksi Kristus. Supaya melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, ada berkat kelimpahan dari Allah. Dan berkat kelimpahan dari Allah itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Saudara mau kelimpahan? Amin. Itu digenapi melalui Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu kalau menghayati ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Bagi bangsa Israel, ayat ini berbicara tentang kelimpahan. Kelimpahan dalam kehidupan keluarga, kelimpahan dalam kehidupan usaha, kelimpahan secara ekonomi. Jadi bangsa Israel itu dijanjikan bahwa tanah mereka akan subur. Dijanjikan bahwa langit akan menurunkan hujan bagi mereka. Dan bahwa mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Ini janji Allah bagi bangsa Israel. Ini mengajar kepada kita bahwa kelimpahan itu adalah tanda pemeliharaan Allah dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu, bagi bangsa Israel, kelimpahan itu juga bukan hanya soal materi. Tetapi bicara soal penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kelimpahan itu sifatnya bersyarat. Kalau kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Tetapi kalau mereka menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, maka berkat itu bisa hilang. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kelimpahan sejati itu digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Berkat kelimpahan sejati itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Coba kita baca Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Saya sengaja menyampaikan ini supaya kita tidak salah memahami Ulangan pasal 28. Ya, Efesus 1 ayat yang ketiga. Berkat kelimpahan itu ada di dalam Yesus. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, perhatikan, telah mengaruniakan
segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ini bicara kelimpahan Bapak Ibu. Ini kelimpahan yang sejati. Bagi Israel, berkat yang sejati adalah tanah yang subur, panen yang melimpah, hujan yang baik. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini, keselamatan sejati bukan sekedar tanah yang subur, bukan sekedar panen, usaha yang berhasil, tetapi keselamatan jiwa kita. Inilah kekayaan rohani, segala berkat rohani di dalam surga. Bukan hanya tanah yang subur, tetapi pengampunan dosa kita dapatkan di dalam Yesus. Damai sejahtera, sukacita, hidup kekal, itu diterima secara berlimpah-limpah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ini kelimpahan yang sejati. Dan hanya ada di dalam Yesus. Semuanya itu kita terima secara cuma-cuma di dalam Yesus. Ya Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita bersyukur, di dalam Yesus kita menikmati kelimpahan yang sejati. Jadi saya mau mengatakan bahwa kelimpahan sejati yang terbesar bukanlah kelimpahan harta dunia ini. Seperti panen yang berhasil, bisnis yang sukses, tetapi bicara tentang keselamatan jiwa, kehidupan yang kekal, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang dilimpahkannya kepada kita. Itu berkat kelimpahan yang sejati dan itu hanya dapat kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan saya mau menegaskan lagi, bahwa Yesus Kristus adalah sumber pemeliharaan hidup kita setiap hari. Coba kita baca Matius 6 ayat 26. Ya, Matius pasal 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan, ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin saudara. Ini bicara tentang pemeliharaan Allah yang berlimpah-limpah setiap hari dalam kehidupan kita. Tetapi jangan salah berpikir, bahwa itu adalah kelimpahan secara materi. Tetapi dibicara soal keselamatan, kehidupan kekal, damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau burung di udara saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita anak-anaknya yang telah dibeli dengan darah yang sangat mahal itu. Amin. Percayalah kita tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera. Tidak akan pernah kekurangan sukacita di dalam keadaan apapun juga. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kelimpahan itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi berkat. Kalau kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Coba lihat ayat 12 bagian B itu. Di Ulangan pasal 28. Perhatikan, sehingga engkau memberi pinjaman, ini menjadi berkat. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu membuat umatnya tidak bergantung pada orang lain. Allah tidak membuat bangsa Israel bergantung kepada bangsa lain. Tetapi Allah menjadikan umatnya berkat untuk bangsa-bangsa lain. Amin. Bagi kehidupan bangsa Israel, Allah itu menjadikan bangsa Israel itu berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah demikian juga kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hal yang sama. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita menerima damai sejahtera, sukacita dengan cuma-cuma. Kita harus membagikannya dengan cuma-cuma kepada orang-orang yang kita temui. Coba kita baca Matius 10 ayat yang ke-8.
Ini panggilan kita juga, Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Ya, perhatikan, ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan keselamatan jiwa oleh Injil, bagikan Injil kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, bagikan sukacita itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita menjadi berkat, itu panggilan kita. Hidup kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi memberkati orang lain. Jadi kelimpahan yang kita alami di dalam Kristus, yang namanya keselamatan, yang namanya damai sejahtera, yang namanya sukacita, tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita bagikan untuk memberkati orang lain. Baik itu secara materi, terlebih secara rohani. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada berkat pengangkatan ya. Kita ini akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Ya, coba kita lihat Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ini bagian yang terakhir. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wow, luar biasa. Janji ini luar biasa. Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat jasmani, tetapi juga posisi yang tinggi, ya, posisi yang mulia. Israel dijanjikan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini berarti menjadi pemimpin, bukan pengikut. Posisinya di atas, bukan di bawah. Dan ini yang kita lihat dari kehidupan bangsa Israel, tidak hanya dalam perjanjian lama, tetapi juga pada masa sekarang ini. Nah, apa artinya menjadi kepala? Bukan ekor. Bapak Ibu, kepala itu melambangkan kepemimpinan. Kepala itu melambangkan kehormatan. Kepala itu melambangkan otoritas. Tetapi ekor itu melambangkan ketertinggalan, kehinaan, ketergantungan. Artinya apa? Allah itu menghendaki umatnya untuk memiliki hidup yang baik, hidup yang mulia. Dapat saya katakan hidup yang unggul, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, membawa pengaruh baik bagi bangsa-bangsa lain. Dan itu yang kita lihat dari bangsa Israel. Tetapi sekali lagi syaratnya jelas, taat secara penuh kepada firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kalau kita tidak taat, ya berkat itu bisa hilang. Dan apa yang kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel? Israel gagal saudara, tetapi Yesus yang ditinggikan di atas segala-galanya. Amin. Amin. Ini realitas yang harus kita pahami, realitas yang harus kita syukuri. Sejarah mencatat bagaimana bangsa Israel gagal memenuhi syarat itu. Mereka gagal mentaati firman Allah, mereka tidak setia, lalu mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala-berhala. Mereka kehilangan kehormatan, mereka kehilangan berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus. Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita, di dalam Yesuslah janji ini digenapi. Melalui Yesuslah kita akan menikmati menjadi kepala dan bukan ekor. Coba kita baca Filipi 2 ayat 8-9. Filipi 2 ayat 8-9. Ini luar biasa. Jadi pengangkatan menjadi kepala bukan ekor itu digenapi di dalam Yesus. Israel telah gagal tetapi digenapi di dalam Yesus. Coba saya baca. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan, Allah sangat meninggikan dia, mengangkat dia menjadi kepala, bukan ekor. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, Yesuslah kepala yang sejati. Amin. Dia yang ditinggikan oleh Allah. Dia yang dikaruniai nama di atas segala nama. Dan kita yang percaya kepadanya, kita diangkat bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita bukan menjadi kepala, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, hanya di dalam Yesus. Israel telah gagal. Dan semua janji Allah ini digenapi di dalam Yesus. Ingat saudara, kita ini diangkat bersama dengan Kristus. Coba kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Ayat ini sungguh sangat luar biasa. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Ini kebenaran yang sangat penting bagi kita ya. Dan di dalam Kristus Yesus, perhatikan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Saudara punya tempat di sorga bersama dengan Yesus? Kok cuma sedikit? Saya baca ulang, saya nggak dengar amennya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, kalau saya membacain langsung amin, terima kasih Tuhan. Di dunia kita masih menderita, di dunia masih ada pergumulan, tapi kita dipelihara, dijaganya. Dan lebih dari itu, kita diangkat tinggi bersama-sama dengan Yesus. Ya. Kita telah diberi tempat bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Kita duduk sehidangan bersama-sama dengan Yesus. Ini berkat yang tidak dapat terkatakan saudara. Ini berkat yang sangat besar. Artinya bahwa melalui iman kepada Yesus, kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang kalah, sebagai orang-orang yang tertinggal. Tetapi kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kita dipanggil menjadi terang bagi dunia ini, menjadi berkat dan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Itulah identitas kita. Kita adalah garam dan terang itu. Karena Yesus, Dia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Dia telah dikaruniakan nama di atas segala nama. Diangkat sangat tinggi oleh Bapa. Dan bersama dengan Yesus, kita juga dimuliakan. Diberi tempat bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Jadi janji kepala bukan ekor, itu bukan sekedar berkat jasmani saudara, bukan. Jangan pikir kalau jadi Kristen pasti jadi direktur nomor 1 gitu ya, enggak pernah jadi bawahan gitu. Enggak, bukan soal itu. Ini bicara janji-janji rohani bahwa kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, amin. Bahwa kita akan hidup menjadi berkat, kita menjadi saksi, kita unggul dalam iman, unggul dalam kasih, unggul dalam karakter, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu artinya kepala, bukan ekor. Memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu, siapapun kita, di dalam keluarga, jadilah teladan, ya jadilah berkat, bukan terbawa arus dunia ini, bukan ikut-ikutan tren budaya zaman sekarang ini. Dalam lingkungan pekerjaan kita, jangan terpengaruh dengan dosa-dosa dunia ini, jangan kehilangan integritas, jangan menipu, jangan curang. Dalam pelayanan mari kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani, bukan menjadi bos yang dilayani, kan begitu. Dalam lingkungan masyarakat kita
Kita dipanggil hidup kudus supaya melalui hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Ini yang artinya kepala, bukan ekor. Jangan jadi Kristen tetapi hidupnya kacau. Jadi Kristen ikut tren dunia. Jadi Kristen namanya Immanuel tapi ketangkap KPK kan begitu ya. Jadi Kristen tapi dikasih label kotoran rakyat. Harus jadi Kristen itu jadi berkat, memiliki nama baik, menjadi contoh teladan yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup mulia seperti Yesus. Menjadi orang-orang yang menjadi teladan, menjadi berkat. Bukan orang-orang yang mengikuti arus dunia ini. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Segala berkat-berkat itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu ingat karena ini cukup panjang, ada banyak poin-poinnya. Saya mau menegaskan sekarang bahwa ketaatan Yesus itu adalah dasar dari berkat-berkat yang akan kita terima dari Allah Bapa kita. Amin. Ketaatan Yesus. Makanya percaya kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, melekat pada Yesus, tinggallah di dalam Yesus. Kemudian kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu membawa kelimpahan hidup. Ada sukacita, keselamatan, ada damai sejahtera, ada kehidupan yang kekal. Bahwa kemenangan Yesus atas dosa, kemenangan Yesus atas maut, kemenangan Yesus atas kuasa-kuasa kegelapan, itu meneguhkan identitas sebagai umat Allah yang menang. Amin. Kita pemenang, lebih dari pemenang. Dan bahwa berkat Yesus itu jauh lebih besar. Dari berkat-berkat materi, itulah kehidupan yang kekal. Itulah keselamatan yang kekal. Yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus yang ditinggikan. Yesus yang dikaruniakan nama di atas segala nama itu. Dia juga yang mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Dia memberikan kepada kita tempat di sorga bersama-sama dengan dia. Sehingga sebagai manusia, dimanapun kita berada, kita jadi pemimpin, kita jadi teladan, kita jadi berkat. Kita tidak mengikuti arus dunia ini, tetapi kita menggarami dunia ini. Kita tidak hidup dalam kegelapan dunia ini, tetapi kita menerangi dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mau diberkati? Tetap melekat kepada Yesus. Sama-sama kita berdiri.